Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariana Tiasti dari kelompok 2 yang akan membuka presentasi kelompok 2 yang membahas bagian 2 yaitu komunikasi antar budaya yang penuh perhatian, teori negosiasi identitas. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perspektif negosiasi identitas. Perspektif negosiasi identitas adalah teori integratif yang menarik inspirasi tiga disiplin ilmu yang utama. Dalam bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang teoritis, yang kedua domain identitas primer, dan yang terakhir adalah domain identitas situasional. Yang akan saya bahas adalah latar belakang teoritis. Dasar dari teori negosiasi identitas menyatakan bahwa individu di semua budaya ingin menjadi komunikator yang kompeten dalam beragam situasi interaktif. Mereka belajar menjadi komunikator yang kompeten dalam budaya mereka sendiri melalui praktik yang berulang. Jadi setiap individu itu pengen menjadi komunikator yang baik ataupun komunikan yang baik. Maka dari itu mereka belajar kebudayaan-kebudayaan lain ataupun kebudayaan mereka sendiri. Seperti misalnya saya adalah orang Betawi. Saya berusaha memahami bahasa Betawi agar saya bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang Betawinya atau bisa nyambung dan saya bisa interaktif dalam komunikasi itu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isro, Hubungan Masyarakat 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang domain identitas. Nah, domain identitas sendiri adalah sesuatu yang digunakan dalam perspektif negosiasi identitas sebagai konsepsi diri yang reflektif atau citra diri yang ada pada diri kita masing-masing berasal dari proses sosialisasi budaya, etnis, dan gender seseorang. Nah, domain identitas ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu domain identitas primer dan domain identitas sekunder. Masing-masing dibagi empat. Dari domain identitas primer dulu. Yang pertama ada cultural identity. Cultural identity ini adalah domain yang menekankan bagaimana seseorang dapat memperoleh keanggotaan kelompok budaya melalui sosialisasi yang dimulai semasa mereka kecil hingga dewasa, mulai dari penampilan, fisik, sifat rasional, pendidikannya, kelompok sebayanya, sama kebijakan kelembagaan pada budaya tersebut. Yang kedua ada ethnic identity, yaitu domain yang melibatkan perasaan subjektif kepemilikan terhadap suatu ras atau etnis. Kayak misal saya orang Jawa gitu loh, kayak saya lahir Jawa berarti saya orang Jawa, saya memiliki kayak sesuatu yang di Jawa ini, yaitu saya orang Jawa. Terus yang ketiga ada gender identity. Gender identity ini pada beberapa kebudayaan jenis kelamin merupakan hal yang penting untuk membangun ciri dari gender tersebut. Misal kayak cewek ya cewek, perempuan ya perempuan, tinggalnya di rumah, masak, ngerjain pekerjaan rumah. Cowok ya cowok, kerja, nyari nafkah, seperti itu. Yang keempat ada personal identity. Itu bagaimana kita melihat seseorang di luar dari bagaimana ia berbudaya, seperti kayak gimana cara yang menjalani hidup dan bagaimana ia mencitranya diri dia sendiri. Lalu lanjut ke domain identitas sekunder. Itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada role identity. Istilah ini digunakan bagaimana kita menggambarkan seseorang dengan peran tertentu dalam kelompok etnis tertentu. Maksudnya di sini kayak ketika saya melihat seorang kepala desa, dia memiliki peran tersendiri di lingkungan kelompok tersebut. Begitu. Yang kedua ada relation identity. Bagaimana orang itu berhubungan dengan keluarga dan etnisnya. Apakah ia dekat dengan keluarganya atau tidak. Itu lebih ke kayak kedekatan sih. Seperti kayak misal dilanjut dulu deh. Yang ketiga ada face work identity. Ini masalah penghormatan identitas dan masalah pertimbangan lainnya di dalam dan di luar proses perjumpaan seseorang itu dibatasi dengan waktu. Maksudnya di sini kayak misal orang itu orang Manado tapi dia tinggal di Jakarta. Apakah dia masih orang Manado atau bukan? Dia kan terpengaruh juga dengan tinggal di Jakarta, seperti itu. Itu berhubungan dengan relation identity, bagaimana ia berhubungan dengan keluarganya yang di budaya asalnya dengan tinggal yang sekarang gitu. Yang keempat ada symbiotic interaction identity, yaitu identitas dalam pekerjaan dikembangkan dan dipertahankan melalui interaksi simbiolik, adalah menggambarkan seseorang dengan bagaimana cara ia bertingkah sesuai dengan budayanya. Misal
saya tahu orang ini orang Jawa karena dia berbahasa Jawa dan dia kejawen, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang adalah mengenai kriteria dan juga komponennya. Kriteria itu kayak menurut teori negosiasi identitas, hasil yang memuaskan mencakup perasaan yang dipahami, perasaan yang dihormati, dan juga perasaan yang didukung. Untuk bertindak secara tepat dan efektif, Shepard dan Space ini mengidentifikasi 3 unsur kemampuan berkomunikasi. Yang pertama itu pengetahuannya, yang kedua itu motivasinya, dan yang ketiga itu keterampilannya. Dalam pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini merujuk pada proses pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui suatu kisaran informasi yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman serta pengamatan yang disadari. Untuk terlibat dalam suatu kesadaran, seorang perlu belajar untuk yang pertama menjadi terbuka terhadap informasi dan ide baru. Yang kedua, sadar bahwa berbagai perspektif biasanya ada dalam sebuah isu. Yang ketiga, belajar untuk menciptakan atau mengintegrasikan poin, kategori, dan konteks yang berbeda untuk menafsirkan pertemuan. Setelah itu ada motivasi. Untuk memahami apa itu peran motivasi sendiri, dalam istilah sensitifnya itu adalah budaya. Kita perlu memahami bagaimana identitas primer dan identitas situasional berpotongan dan mempengaruhi proses komunikasi antar budaya kita. Untuk menghadapi perbedaan berbasis budaya harus memiliki pemahaman yang baik dan asumsi yang akan disampaikan. Dan juga perlu menganalisis secara sistematis kebutuhan identitas kita dan orang-orang lain dalam situasi pertemuan. Perlu memperhatikan kebutuhan identitas pada tingkat berbaris kelompok ataupun pribadi. Nah, di sini refleks itu memperhatikan kecenderungan etnosentris kita sendiri yang kita bawa dalam situasi pertemuan antar budaya. Setelah itu ada keahlian. Nah, keahlian di sini kemampuan operasional kami untuk mengintegrasikan pengetahuan dan motivasi dengan praktik antar budaya yang sesuai dan efektif. Penilaian identitas merupakan keterampilan utama yang menguasai komunikasi antar budaya yang sadar. Keterampilan penilaian identitas bisa disampaikan melalui sebuah kata, sekilas, syarat, ataupun keheningan responsif. Perasaan menjadi dimengerti, dihormati, dan dihargai dalam diri sendiri adalah bentuk hasil dari komunikasi interbudaya yang penuh perhatian. Perkenalkan, nama saya Safitri Syarahman. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komunikasi antar budaya yang penuh perhatian, yaitu teori negosiasi identitas. Menurut Langer tahun 1989 sampai 1997, komunikasi antar budaya yang penuh perhatian ini ialah konsep kesadaran penuh mendorong individu-individu untuk secara saksama menyelaraskan diri dengan naskah mental mereka yang sudah mempunyai kebiasaan dan ekspektasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian komunikasi antar budaya penuh perhatian ini ada kriteria dan komponennya. Yang pertama itu kriteria. Menurut teori negosiasi identitas, hasil yang memuaskan mencakup perasaan dipahami, perasaan dihormati, dan perasaan didukung untuk bertindak secara tepat dan efektif. Spitzberg dan Kupak tahun 1984 mengidentifikasikan 3 unsur kemampuan berkomunikasi. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada keterampilan atau skills. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan di sini itu merujuk pada proses pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui suatu kisaran informasi yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman serta pengamatan yang disadari. Selanjutnya, untuk terlibat dalam keadaan sadar ini sendiri, seseorang itu perlu belajar untuk yang pertama menjadi terbuka terhadap informasi dan ide baru. Itu maksudnya kita harus open-minded terhadap segala sesuatu yang baru. Selanjutnya yang kedua itu ialah ada sadar bahwa berbagai perspektif itu biasanya ada dalam melihat sebuah situasi. Yang ketiga itu belajar untuk menciptakan atau mengintegrasikan poin, kategori, dan konteks yang berbeda untuk menafsirkan suatu pertemuan.
Yang kedua ialah motivasi. Nah, untuk memahami peran motivasi sendiri itu dalam istilah sensitif budaya, kita itu perlu memahami bagaimana identitas primer dan identitas situasional berpotongan dan mempengaruhi proses komunikasi antar budaya kita. Nah, untuk menghadapi perbedaan berbasis budaya ini, kita harus memiliki pemahaman yang baik dari asumsi yang disampaikan. Yang pertama itu, kita perlu menganalisis secara sistematis kebutuhan identitas kita dan orang-orang lain dalam situasi pertemuan. Yang kedua, kita perlu memperhatikan kebutuhan identitas individu pada tingkat berbasis kelompok dan pribadi. Yang ketiga itu, kita juga harus mempunyai refleks memperhatikan kecenderungan etnosentris kita sendiri yang kita bawa ke dalam situasi pertemuan antar budaya. Selanjutnya yang terakhir ialah keahlian. Keterampilan dalam konteks ini maksudnya itu kemampuan operasional kita untuk mengintegrasikan pengetahuan dan motivasi kita dengan praktiknya antar budaya yang sesuai dan efektif. Nah, dari semua keterampilan operasional ini, penilaian identitas itu merupakan keterampilan utama untuk menguasai komunikasi antar budaya yang sadar. Selanjutnya, keterampilan penilaian identitas itu bisa kita sampaikan melalui sebuah kata, isyarat, ataupun keheningan responsif. Nah, perasaan menjadi dimengerti, dihormati, dan dihargai itu dalam diri sendiri merupakan bentuk hasil dari komunikasi interbudaya yang penuh perhatian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.